Ya, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Irham Baskoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal-soal SKD TIU untuk bab pecahan dan bilangan bulat untuk persiapan CPNS 2024. Ya, langsung saja kita bahas nomor 1, latihan SKD TIU bab pecahan. Hasil dari 51/4 ditambah 42/3 dikurangi 23/5 adalah titik-titik. Silahkan kalian coba jawaban manakah yang paling tepat. Ya, kita bahas. 51/4 ditambah 42/3 dikurangi 23/5 adalah titik-titik. Kita tambahkan dulu angka yang depan-depan ini. 5 ditambah 4 dikurangi 2. Kemudian kita tambahkan angka yang pecahan-pecahannya. Jadi 1/4 ditambah 2/3 dikurangi 3/5. Nah, kita selesaikan dulu yang 5 tambah 4 dikurangi 2 ini. Ini 9 kurangi 2 itu 7, berarti sini 7 ditambah. Nah, hasil penjumlahan pecahan di kurung sebelahnya itu ya. Ini pernya kita jadikan penyebutnya biar sama, kita ambil 60 ya. Karena 60 itu bisa dibagi oleh 4, 3 maupun 5 ya. 60 dibagi 4 nanti 15, ditambah 60 bagi 3 20 kali 2-nya 40, kemudian 60 dibagi 5-nya 12 kali 3-nya 36 kurangi 36. Seret, kita tutup kurung, 7 ditambah 15 tambah 40 itu 55. 55 dikurangi 36 itu nanti 19. Per 60-nya tulis lagi. 7 ditambah 19 per 60. Jawabannya adalah 7, 19 per 60. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mudah ya? Berikutnya soal nomor 2. Nomor 2 SKD TIU bab pecahan. Hasil dari min 7,5 dikurangi dalam kurung min 2/3/8 sama dengan titik-titik. Silahkan kalian coba dulu. Ya, kita bahas. Min 7,5 dikurangi min 2/3/8. Ini ada min bersebelahan sama min ya. Itu langsung aja kita ubah jadi plus. Jadi min 7,5 plus 2/3/8. Seperti itu. Sama dengan min 7-nya kita tambah 2 dulu aja. Min 7 ditambah 2. Kemudian ditambah yang min setengahnya tambah 3/8. Yang setengahnya ini sama 3/8 ini ya. Tapi setengahnya juga min loh ya. Karena ini ada tanda negatif di sini. Jadi min setengah ditambah 3/8. Kita mulai dari yang min 7 tambah 2. Min 7 tambah 2 itu mudah. Min 5 ditambah min setengah ditambah 3/8. Penyebutnya kita jadikan per 8 saja ya. 8 dibagi 2 dikali 1. Berarti 8 bagi 2, 4 kali satunya tetap 4 ya. Karena ada negatifnya, negatif 4 gitu. 8 dibagi 8, 1 dikali 3, 3. Plus 3. Seret, seret. Sehingga min 5 ditambah min 4 tambah 3 itu min 1 ya. Min 1/8. Sehingga min 5 ditambah min 1/8 sama dengan min 5/8. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Lanjut, berikutnya soal nomor 3, SKD TIU bab pecahan. Hasil dari 2/3/4 ditambah 0,25 dikurangi setengah kali 30% sama dengan titik-titik. Silahkan kalian coba dulu. Ya, hasil dari 2/3/4 tambah 0,25 kurangi setengah kali 30%. Di situ ada proses operasi penjumlahan,
kemudian ada operasi pengurangan, kemudian ada perkalian. Kita dahulukan yang perkalian. Setengah dikali 30% gitu ya. Mudah ya, coret aja jadi 15% ya. Jadi, dan 23/4 itu juga mudah. 23/4 itu sama aja 2,75. Ditambah 0,25 dikurangi 15% tadi. Gitu. Nah, 2,75 tambah 0,25 itu jadi 3,0 ya, 3 pas. 3,0 atau 3 aja. Kurangi 15%. 15% itu kalau dibuat dalam bentuk desimal, itu 0,15. Itu kan dari 15 per 100. 15 per 100 itu 0,15. Nah, tinggal kita kurang saja. 3 kurangi 0,15 itu hasilnya nanti 2,85. Jawabannya adalah B. Mudah ya. Selanjutnya soal nomor 4. SKD TIU bab pecahan dan aritmetika sosial. Andi ingin membeli jaket baru di pusat perbelanjaan. Ia hanya mempunyai budget Rp150.000. Di toko manakah ia dapat membeli jaket tersebut? Di situ ada 5 toko, toko A, B, C, D, dan E. Silahkan kalian coba dulu jawaban manakah yang menurut kalian paling tepat. Ya, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari toko A. Toko A menjual jaket dengan harga Rp320.000 dan memberi diskon 40%. Berarti kalau diskonnya 40%, dia itu hanya bayar 100% kurangi 40%. Berarti kalau Andi ingin beli di toko A, dia cuma bayar 60%-nya aja. 60% dikali 320.000 gitu ya. Nolnya kita coret saja, coret, coret gitu ya. Kemudian 32-nya kita kali 6. 12, 192 ya. Nanti sama dengan 192.000. Nah, kalau si Andi itu mau beli jaket di toko A, itu dia harus bayar 192.000. Nah, itu kan nggak cukup ya uangnya si Andi tadi. Si Andi tadi budgetnya cuma 150.000. Padahal harga di toko A 192.000. Berarti A salah. Kemudian toko B. Toko B itu toko online yang menjual jaket dengan harga 135.000, tapi kedapatan ongkir ya, 17.500. Berarti kan Andi itu harus membayar 135.000 itu plus ongkirnya gitu ya. Plus ongkirnya. Berarti nanti jadi 135.000 ditambah 17.500. Itu nanti 152.500. Padahal tadi budgetnya cuma 150.000, berarti masih belum cukup untuk membeli jaket di toko B. Tipe salah ya. Kemudian yang toko C. Toko C menjual jaket dengan harga 400.000 rupiah serta memberikan diskon ganda. Diskon ganda 50%, kemudian didiskon lagi 40%. Gitu ya. Jadi diskon ganda itu bukan berarti kemudian diskonnya kamu tambah 50% tambah 40% jadi 90%, itu bukan. Tetapi itu didiskon dulu 50%, kemudian jadi berapa harganya, kemudian didiskon lagi 40%. Kalau didiskon 50%, otomatis dia cuma bayar separuhnya aja. Jadi 50% dikali 400.000 gitu ya. Nanti hasilnya 200.000. Kena diskon pertama, berarti dia cuma bayar 200.000 rupiah. Kemudian didiskon lagi 40%. Karena diskonnya 40%, dia cuma bayar 60% dari harga terakhir yang udah kena diskon pertama tadi. 60% dikalikan 200.000. Gitu ya. Sama dengan coret, coret. 60 dikalikan 2000. 6 kali 2-nya 12. 0 itu 2, 3, 4. 2 ke 4. Berarti 120.000. Toko C menjual jaketnya dengan harga 120.000. Berarti Andi bisa beli. Karena budgetnya Andi 150.000. Jadi dia bisa beli jaket di toko C. Yang D sama E nggak usah kita cek ya. Karena jawaban yang sudah kita dapatkan tepat jawabannya itu toko C tadi.
Gitu, gampang ya. Ya, kemudian satu lagi soal nomor 5 SKDTIU sekarang bab bilangan bulat. Bilangan bulat itu nanti ada bilangan positif, bulat negatif, seperti itu ya. Di sini ada A dan B, yang A itu 5 dikurangi 2 dikali 4, kemudian yang B itu min 4 ditambah 2 dikali min 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berdasarkan informasi yang diberikan? Silahkan kalian coba dulu jawaban manakah yang menurut kalian paling tepat. Ya, kita hitung yang A dulu ya. 5 dikurangi 2 dikali 4. Ingat, kalau ada proses pengurangan, perkalian, dahulukan yang perkalian ya. Min 2 kali 4 ini adalah min 8. Sehingga 5 kurang 8 ya sama dengan min 3. Kita temukan A-nya nilainya min 3. Kemudian yang B. Ini juga ada penjumlahan perkalian, dahulukan yang perkalian. 2 kali min 1 itu min 2. Berarti min 4 tambah min 2. Itu nanti negatif 6. Min 6 ya. Nah, dari nilai A yang min 3 dan B min 6, kita cek ke masing-masing opsi pilihannya. Manakah yang menunjukkan pernyataan yang tepat? Kita cek yang A dulu ya. Yang A thread 2A lebih dari B. 2A itu berarti 2 kali min 3 ya. Berarti min 6 lebih dari min 6. Lah, min 6 sama min 6 itu kan sama ya. Berarti salah ya. Pernyataan A salah. Kemudian yang B. 2A kurang dari 3B. 2A itu berarti min 6 kurang dari 3B. 3 kali min 6 min 18. Min 6 kurang dari min 18. Salah ya, min 6 itu harusnya lebih dari min 18. Gitu ya. Hutangnya 6 sama hutangnya 18 itu lebih banyak hutangnya 6. Jadi min 6 yang harusnya dicaplok gitu ya. B sementara salah nih ya. Kita cek yang C. 2A lebih dari 3B. Berarti 2 kali A min 6 lebih dari 3B tadi min 18 ya. Nah, ini baru benar, min 6 lebih dari min 18. Berarti jawabannya C. Yang D dan E nggak perlu kita cek. Gitu ya. Itulah sekilas mengenai soal-soal SKD, TIU untuk latihan CPNS 2024 nanti. Nah, untuk yang video pertama ini masih terkait dengan pecahan, bilangan bulat, dan juga sebagian aritmatika sosial. Nanti di video-video yang lainnya atau video-video berikutnya akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai SKD, TIU di bab-bab yang lainnya. Gitu. Sekian dulu untuk video latihan CPNS 2024 kali ini. Jangan lupa subscribe dan like serta share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.